Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rahmawati Burhan dengan NIM H022024, Prodi Pendidikan Matematika Angkatan 2020, kelas B. Sebelumnya, saya ucapkan terima kasih kepada Ibu Fauzia Hakim, SPD, MPD, selaku dosen mata kuliah Asesmen Pembelajaran Matematika. Di sini saya bernomor urut genap. Jadi saya akan membahas mengenai uji validitas, reliabilitas, tingkat kesukaran, dan daya pembeda esai atau tes subjektif atau skala. Pada uji ini saya akan menggunakan aplikasi SPSS. Nah, yang pertama untuk uji validitas. Validitas berasal dari kata validity yang memiliki arti ketepatan atau kecermatan suatu alat ukur untuk melakukan fungsi ukurnya. Nah, validitas suatu instrumen penilaian tercermin dari sejauh mana hasil pengukuran mencerminkan atau keadaan sebenarnya dari apa yang diukur. Nah, langsung saja, di sini saya sudah menyiapkan data di mana jumlah respondennya di sini ada 10 dan untuk soalnya ada 10 nomor. Kita masuk ke SPSS. Pertama, variabel Q. Pada bagian name, di sini S1 kita tuliskan untuk soal nomor 1, S2 untuk soal nomor 2, sampai ke S10 untuk soal nomor 10 dan skor total. Di bagian desimal kita bisa ubah menjadi 0. Dan selanjutnya kita masuk ke data view. Nah, tadi saya sudah memasukkan datanya, yaitu mulai dari sini kita masukkan ke SPSS. Nah, untuk uji validitas, langkah-langkahnya yaitu yang pertama, kita pilih analyze, lalu correlate, dan pilih bivariate. Ini sebelumnya model awalnya itu seperti ini. Kita masukkan semua dengan cara memblok, lalu kita masukkan ke data variables. Di bagian correlation coefficient, kita pilih percent dan kita pilih OK. Akan muncul tabel seperti ini. Nah, kita perhatikan tabel correlation-nya. Ini ada, kita perhatikan percent correlation dengan, kita perhatikan yang tabel ini, skor total. Ini ada bintang 2, bintang 1, bintang 1, bintang 2. Ini catatannya mengatakan bahwa jika terdapat 2 bintang, maka korelasi signifikan di mana signifikannya itu 0,01 atau 1%. Dan untuk apabila terdapat 1 bintang, maka korelasi signifikan di mana signifikannya itu 0,05 atau 5%. Jadi kita lihat untuk skor totalnya untuk soal nomor 1, di sini memiliki 2 bintang. Berarti soal nomor 1 itu valid dengan signifikan 0,01. Soal nomor 2 juga valid dengan
signifikan 0,05 atau 5%. Soal nomor 3 juga valid, soal nomor 4 valid, nomor 5 valid dengan bintang 1, soal nomor 6 juga valid, nomor 7 valid, nomor 8 valid, nomor 9 valid, dan nomor 10 valid. Di sini skor totalnya tidak ada bintang, jadi tidak valid. Nah, selanjutnya kita masuk ke uji reliabilitas. Dimana setelah kita melakukan uji validitas, maka dilakukan analisis reliabilitas soal pada butir soal tersebut. Nah, uji reliabilitas ini digunakan untuk mengetahui tingkat konsistensi pada keterandalan instrumen. Uji reliabilitas hanya dilakukan pada butir soal yang valid saja. Nah, setelah kita melakukan uji validitas, kita tadi dapatkan bahwa soal nomor 1 itu sampai soal nomor 10 itu semuanya valid. Nah, selanjutnya kita masuk ke uji reliabilitas. Langkah-langkahnya yaitu kita pilih analyze, lalu kita pilih scale, lalu kita pilih reliability analysis. Nah, di sini soalnya sudah masuk soal nomor 1 sampai soal nomor 10 karena datanya tadi itu valid. Soal nomor 1 sampai soal nomor 10 itu valid. Jadi kita masukkan semua kecuali skor total. Kita menggunakan model alpha atau Romba alpha. Lalu kita pilih statistik. Di sini pada deskriptif for kita hanya pilih scale if item deleted. Lalu kita pilih continue. Lalu oke. Nah, maka akan muncul 3 kolom ini. Kita hanya perhatikan kolom reliability statistik. Di mana pada Kromba alfanya di sini kita dapat 0,884. Karena nilai Kromba alfanya itu 0,884, maka bisa kita katakan bahwa soal tersebut reliable. Karena di sini kita bisa lihat kriterianya untuk 0,81 sampai 1,00 itu sangat tinggi, 0,61 sampai 0,80 tinggi, 0,41 sampai 0,60 cukup, 0,21 sampai 0,40 rendah, 0,00 sampai 0,20 itu sangat rendah. Karena yang kita dapat tadi Kromba alfanya sama dengan 0,884, yang berarti di sini interpretasinya sangat tinggi. Jadi dapat dikatakan bahwa soalnya itu reliable. Nah, selanjutnya untuk uji tingkat kesukaran. Tingkat kesukaran suatu butir soal dapat didefinisikan sebagai proporsi atau presentase subjek yang menjawab butir tes tertentu dengan benar. Angka yang menunjukkan sukar atau mudahnya suatu butir soal dinamakan indeks kesukaran yang dilambangkan dengan nilai P, di mana nilai P ini terletak di antara 0 dan 1. Langsung saja kita masuk ke SPSS. Untuk tingkat kesukaran, langkah-langkahnya yaitu kita pilih analyze, lalu deskriptif statistik, lalu pilih frekuensis. Ini sebenarnya model awal itu seperti ini. Nah, lalu ini kita blok, kita pindahkan ke variabel, ke kolom variabel,
Karena soal nomor 1 sampai 10 tadi valid, hanya skor total kita kembalikan. Lalu pilih statistik. Pada central tendency, kita pilih mean. Lalu continue. Lalu oke. Nah, maka akan muncul kolom ini. Nah, frekuensi. Kita perhatikan pada kolom statistik, di mana di sini terlihat nilai min untuk setiap soal, di mana soal nomor 1 rata-ratanya itu 3,70, soal nomor 2 3,80, sampai soal nomor 10 di mana soal nomor 10 itu 3,90. Sini dikatakan untuk rumus yang digunakan untuk menguji tingkat kesukaran soal yaitu nilai rata-rata tiap butir soal dibagi dengan skor maksimumnya. Nah, kita lihat di sini kita kontrol di sini. Kita masuk ke Excel. Nah, tadi untuk tingkat kesukarannya itu nilai min untuk setiap soal dibagi dengan skor maksimum. Nah, skor maksimumnya di sini terlihat skor maksimumnya adalah 5. Jadi kita bagi 5. X sama dengan untuk nilai min soal nomor 1 dibagi dengan 5. Hasilnya 0,74. Tarik untuk soal berikutnya sampai 10. Lalu untuk kriterianya di sini apabila indeks kesukarannya berada di antara 0,00 sampai 0,25 itu kategori sukar, 0,26 sampai 0,75 itu sedang, 0,76 sampai 1,00 itu mudah. Kita bisa lihat ini 0,74. 0,74 berarti dia tergolong pada kategori sedang. Ini sedang. 0,76 mudah. Kategori mudah. 0,76. Soal nomor 3 juga mudah. Soal nomor 4 ini sedang. 0,66. Soal nomor 5 juga sedang. 0,58 berarti pada kategori sedang. 0,66 juga sedang. Soal nomor 8, 0,56 berarti sedang. Soal nomor 9, 0,72 juga sedang. Soal nomor 10, 0,78. 0,78 berarti mudah. Nah, sudah didapat untuk tingkat kesukaran tiap-tiap soal. Di mana soal nomor 1 itu sedang, soal nomor 2 mudah, soal nomor 3 mudah, soal nomor 4 sedang, soal nomor 5 sedang, soal nomor 6 sedang, nomor 7 sedang, nomor 8 sedang, soal nomor 9 sedang, dan soal nomor 10 itu mudah. Selanjutnya untuk uji daya pembeda.
menguji daya pembeda. Daya pembeda soal atau biasa disimbolkan dengan D adalah kemampuan suatu soal untuk membedakan antara peserta tes yang pandai dengan yang kurang pandai. Langsung saja untuk sini kita menghitungnya dengan menggunakan aplikasi SPSS. Sama seperti dengan hampir sama caranya dengan reliabilitas. Kita pilih analyze, lalu kita pilih scale, reliability analysis. Nah, ini sudah masuk nilainya sampai nomor 10 dengan menggunakan model alpha, dan kita pilih statistik. Pada descriptive for, kita pilih item, scale, dan juga scale if item deleted. Lalu kita pilih continue. Dan oke. Nah, akan muncul tabel seperti ini. Ini kita perhatikan pada kolom item total statistik. Pada tabel item total statistik. Nah, kita perhatikan kolom corrected item total correlation, di mana kita pilih angka yang lebih besar dari 0,30 agar soalnya ini dapat diterima. Nah, kita lihat untuk soal nomor 1 sampai soal nomor 10, ini semuanya lebih besar dari 0,30, di mana soal nomor 1 itu 0,871, soal nomor 2 0,586, soal nomor 3 0,587, soal nomor 4 0,77, soal nomor 5 0,560, soal nomor 6 0,581, soal nomor 7 0,541, soal nomor 8 0,762, soal nomor 9 0,619, soal nomor 10 0,562. Semuanya di sini lebih besar dari 0,30 sesuai dengan kriterianya. Kriteria untuk daya pembeda, untuk koefisiennya yaitu semuanya berada pada kategori baik karena lebih besar dari 0,30. Nah, itulah tadi penjelasan saya mengenai validitas, reliabilitas, tingkat kesukaran, dan daya pembeda pada esai. Sekian dari saya. Apabila ada kekurangan mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.